Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan kajian dengan membahas buku tafsir salat yang sempat tertunda beberapa saat, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih tasyahud awal. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, Bapak Ibu sekalian, silahkan dibuka mulai halaman 244 tentang fikih tasyahud awal. Dalam sholat ada yang memiliki satu tasyahud dan ada yang memiliki dua tasyahud, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dan yang memiliki dua tasyahud, di situ ada istilah tasyahud awal dan ada istilah tasyahud akhir. Dan sholat yang memiliki dua tasyahud adalah sholat 5 waktu selain sholat subuh. Selanjutnya kita akan melihat makna dari tasyahud. At-tasyahudu berasal dari kata syahida yashhadu, yang artinya adalah bersaksi. Dan itu diambil dari kalimat asyhadu. Dinamakan demikian karena ketika orang melakukan duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud yang kedua, kita membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita membaca kalimat syahadatain. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, dalam kalimat tasyahud itu terjadi ihalah. Karena pada saat kita membaca tahiyat, kita memposisikan diri kita, orang yang sholat memposisikan dirinya sebagai rombongan. Makanya dia mengatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk para hamba Allah yang saleh. Sehingga dalam bacaan tahiyat kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk para hamba-hamba Allah yang saleh. Yang kata Nabi SAW, kalau kita mengucapkan kalimat semacam ini, maka itu mencakup semua hamba Allah yang saleh, baik di langit maupun di bumi, sehingga malaikat juga mendapatkannya. Insya Allah nanti kita akan bahas tafsirnya. Yang penting untuk kita perhatikan di sini, bahwa orang yang sholat ketika membaca ini, berarti dia memposisikan dirinya sebagai jamaah. Makanya dia mengucapkan kalimat keselamatan untuk kami. Sehingga orang yang sholat memposisikan dirinya sebagai jamaah. Lalu tiba-tiba ketika dia mengucapkan tasyahud, dia memposisikan dirinya sebagai individu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai akhir tasyahud. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, di sini menggunakan kata ganti ana. Kata ganti ana. Domir ana, yang artinya apa? Artinya aku. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah Ta'ala. Sehingga terjadilah ihalah. Dalam proses ini ada ihalah.
yaitu pengalihan kata ganti. Ihala artinya pengalihan kata ganti. Atau pengalihan dhamir. Baik. Ada pengalihan kata ganti, yaitu pengalihan dhamir, dari yang awalnya dhamir kami berubah menjadi dhamir ana, dhamir saya, aku. Dan itu kita jumpai dalam banyak kegiatan yang kita lakukan pada saat kita menyampaikan pidato atau pernyataan. Misalnya dalam muqaddimah khutbah, kita mengucapkan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, dan seterusnya. Bapak Ibu yang sudah pernah belajar bahasa Arab tentu mengenal ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu di sini menggunakan dhamir apa? Menggunakan kata ganti nahnu yang artinya kami. Sehingga saat kita membaca hamdalah, kita memuji Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya kita menggunakan dhamir kami. Wa nastaghfiruh. Wa nastaghfiruh, dan seterusnya kita menggunakan dhamir kami. Begitu giliran syahadat, khatib tidak mengucapkan wa nashhadu alla ilaha illallah. Khatib tidak mengucapkan seperti ini, tapi yang dia ucapkan apa? Wa ashhadu. Sehingga dalam kalimat syahadat itu tidak menggunakan dhamir kami, kata ganti kami, tapi menggunakan kata ganti aku. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena apa alasannya sehingga sering terjadi ihalah? Sering terjadi ihalah ketika orang membaca syahadat. Para ulama mengatakan karena syahadat tidak bisa diwakilkan. Sehingga setiap kita mengucapkan syahadat, kita diajarkan untuk menyatakan pribadi-pribadi. Wa asyhadu, aku bersaksi. Dalam salat juga demikian. Kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga persaksian itu kita lakukan secara pribadi. Aku bersaksi, bukan wa nashhadu alla ilaha illallah. Padahal kalimat sebelumnya kita mengucapkan assalamu alaina, bukan assalamu alayya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kita tidak mengucapkan assalamu alayya wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan untukku, bukan. Tapi yang kita baca adalah assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Sehingga orang yang sholat itu memposisikan dirinya sebagai jamaah. Dia dibersamai dengan yang lain. Meskipun kita sholat sendirian, tasyahud sholat sunnah dengan tasyahud sholat wajib sama atau beda? Sama. Dan kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah yang lainnya, yang itu tidak berjamaah, kita tetap membaca tasyahud dengan lafadz, nanti di situ ada kalimat assalamu alaina, sehingga orang yang sholat itu memposisikan dirinya sebagai jamaah. Baik. Kembali kepada buku. Sehingga disebut sebagai bacaan tasyahud karena di situ ada kalimat syahadatain, di mana kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, berikutnya kita akan membahas hukum tasyahud awal. Mohon diperhatikan sekali lagi, di bagian ini kita baru membahas tasyahud awal, belum tasyahud akhir.
Kita baru membahas tasyahud awal. Hukum tasyahud awal. Ada dua kegiatan ketika tasyahud awal. Pertama adalah duduk tasyahud awal, dan yang kedua membaca tasyahud awal. Dan kita memahami duduk tasyahud itu kegiatan mayor. Kegiatan mayor. Kita sebut sebagai kegiatan mayor karena dia yang membawai yang lain. Sedangkan bacaan tasyahud ini kegiatan minor. Artinya apa? Kita bisa membaca bacaan tasyahud, kita akan membaca bacaan tasyahud kalau kita duduk di tasyahud awal. Sehingga kalau orangnya sudah nggak duduk karena lupa, setelah mendapatkan 2 rakaat, lalu dia langsung naik ke rakaat yang ketiga karena lupa. Berarti mungkin nggak orang ini membaca doa tasyahud awal? Ya nggak mungkin. Duduknya saja tidak dilakukan, apalagi membaca bacaannya. Tapi mungkin nggak ada orang yang dia duduk tasyahud awal, tapi nggak baca bacaan tasyahud awal. Mungkin dia duduk, tapi dia nggak baca. Kok bisa, Pak? Ngantuk misalnya. Sehingga dia sholat jamaah, imam komando Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar, duduk. Terus merem. Karena ngantuk, dia meneng, diam dia. Nggak baca apapun. Allahu Akbar, dengar Allahu Akbar lagi, dia kaget terus berdiri. Maka dia melakukan gerakan mayor, tapi tidak melakukan gerakan yang sifatnya minor. Baik, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk hukum duduk tasyahud awal. Ini berulang ya. Hukum duduk tasyahud awal. Anda coret 1. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum duduk tasyahud awal dan hukum membaca bacaan tasyahud awal. An-Nawawi menjelaskan, madhabuna annahu sunnatun. Madhab kami, maksudnya adalah madhab Syafi'iyah. Dan Anda kalau membaca referensi para ulama, mereka kadang sering mengatakan ini adalah pendapat kami, sehingga dinisbahkan kepada rombongan. Kalau dinisbahkan kepada jamaah atau rombongan, berarti kita perlu mengetahui dia berada di posisi mana. Kalau yang mengatakan ini adalah Ibnu Qudamah misalnya, berarti kita perlu tahu Ibnu Qudamah mazhabnya apa sih? Oh, beliau Hambali. Berarti kalau Ibnu Qudamah mengatakan mazhab kami, artinya adalah mazhab para ulama Hambali. Sekalipun Imam Nawawi menulisnya sendiri, tidak bersama banyak orang, tapi pernyataan beliau mewakili jamaah beliau, yaitu mazhab Syafi'iyah. Mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa duduk tasyahud awal itu sunnah. Annahu sunnah. Duduk tasyahud awal itu sunnah. Wabihi qala aktsarul ulama, dan ini merupakan pendapat aktsarul ulama, kebanyakan ulama. Minhum, lalu beliau memberikan rincian kebanyakan ulama itu siapa saja. Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, wa qala Syekh Abu Hamid, dan Syekh Abu Hamid mengatakan, wa ghairuhu, dan beberapa ulama yang lainnya. Wa huwa qaulu 'ammatil ulama, dan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Itu pendapat mayoritas ulama bahwa duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Sementara beliau menyampaikan pendapat yang kedua. Wa qala al-Laits, Imam Laits bin Sa'ad, kemudian Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq bin Rahuyah, Dawud Al-Zahiri, mereka mengatakan huwa wajibun, duduk tasyahud awal itu hukumnya wajib. Qala Ahmad,
Qala Ahmadu, kata Imam Ahmad, in tarakat tasyahuda amdan batalat. Kalau ada orang meninggalkan tasyahud secara sengaja, maka salatnya batal. Wa in tarakahu sahwan sajada lis-sahwi wa ajza'athu salatuhu. Dan kalau dia meninggalkan karena lupa, maka dia sujud sahwi dan salatnya sah. Sehingga ada khilaf di antara ulama terkait hukum duduk tasyahud awal. Apakah hukumnya sunnah ataukah wajib? Jumhur mengatakan sunnah, sedangkan sebagian ulama yang beliau sebutkan di sini disebutkan oleh An-Nawawi ada Laits bin Sa'ad, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Ishaq bin Rahuyah, dan Dawud Adz-Dzahiri. Mereka mengatakan hukumnya wajib. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat yang kedua. Jadi di sini kami melakukan tarjih. Melakukan tarjih artinya memilihkan pendapat yang lebih mendekati agar jamaah bisa lebih mudah dalam memilih, ya. Misalnya, lo kok beda dengan pendapat Syafi'iyah, Pak? Ya, sah-sah saja Anda memilih pendapat yang lain. Sah-sah saja Anda memilih pendapat yang lain. Namun dalam proses belajar, setelah kita memahami khilaf, setelah kita mengetahui adanya perbedaan, maka tugas berikutnya adalah berusaha untuk mencari mana di antara pendapat-pendapat itu yang lebih mendekati kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memiliki karakter alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pendapat, yastami'una al-qaul, dia mendengarkan al-qaul, pendapat. Fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaik. Sehingga setelah Bapak Ibu mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah apapun, tugas berikutnya adalah berusahalah untuk mencari yang paling mendekati kebenaran. Dan Allah perintahkan ini dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga syarat untuk bisa disebut salah satu di antara syarat beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kesadaran untuk mengambil pendapat yang paling benar ketika ada khilaf dengan kriteria berusaha mengembalikannya kepada apa yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Baik. Dan di sini saya memberikan tarjih. Tarjih saya adalah pendapatnya Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa'ad, Abu Thawr, dan Ishaq bin Rahuyah serta Dawud Adz-Dzahiri, bahwa tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal, dan jika ditinggalkan karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Dalil mengenai hal ini, sehingga apa murajjihnya? Apa faktor yang menyebabkan Anda memilih pendapat yang kedua? Itu disebut dengan apa? Murajjih. Faktor yang menyebabkan Anda menguatkan pendapat disebut dengan murajjih. Apa murajjihnya? Murajjih kami adalah hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat salat zuhur. Faqama fir rak'atainil ulayain. Lalu beliau berdiri setelah mendapatkan 2 rakaat pertama. Sehingga walam yajlis, beliau tidak duduk tasyahud. Faqama an-nasu ma'ahu, lalu para sahabat pun berdiri menyusul beliau. Enggak ada yang duduk tasyahud. Tasyahud awal. Hatta idza qada as-salata, sampai
setelah sholat selesai, sebelum salam, wantadharan nasu taslimahu. Sementara para sahabat sedang menunggu salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbara wa huwa jalisun. Beliau bertakbir dalam posisi duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, beliau bertakbir dalam posisi duduk. Allahu Akbar. Fasajada sajadatain, lalu beliau sujud 2 kali. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Thumma sallama, kemudian setelah itu beliau salam. Baik. Sehingga praktek Nabi SAW dalam hadis ini, beliau mengalami lupa, ya, sehingga tidak duduk tasyahud awal. Beliau tidak duduk tasyahud awal. Dan beliau ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini sejalan dengan pendapatnya Imam Ahmad, Abu Thawr dan yang lainnya, bahwa duduk tasyahud awal jika dilakukan secara sengaja batal, tapi kalau dilakukan karena lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Nabi SAW kenapa lupa dalam sholat? Karena beliau manusia, satu. Yang kedua, dalam rangka untuk memberikan pendidikan bagi umatnya. Kalau mengalami lupa, apa yang harus dilakukan? Dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan, wa inni la unassa li asunnah. Dan aku dilupakan, dibuat lupa oleh Allah, dan aku dibuat lupa li asunnah, agar aku bisa mengajarkan sunnah. Bagaimana orang yang lupa ketika sholat. Ya. Makanya permintaan orang musyrikin, kenapa Nabi itu tidak berasal dari malaikat? Andaikan Nabi itu berasal dari malaikat, terus gimana cara kita meniru sang Nabi? Padahal malaikat nggak kelihatan. Dan kalaupun Nabi itu berasal dari malaikat, pasti Allah akan jadikan Nabi itu bisa kelihatan. Menjadi seperti manusia. Praktek mereka praktek manusia. Dan misalnya, kenapa kok dia punya kekurangan seperti manusia? Bisa lupa. Kalau nggak lupa, sementara umatnya lupa, terus nanti kalau umatnya lupa gimana cara meniru? Cara penyelesaian ketika mengalami kelupaan. Makanya sungguh sempurna hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika manusia mengatakan idealnya Nabi dari malaikat. Itu logika manusia. Tapi pilihan Allah, Nabi di kalangan manusia ditunjuk dari manusia. Tidak sejalan dengan logika manusia. Tayyib. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa, orang yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa, ditutupi dengan sujud sahwi. Karena fungsi sujud sahwi adalah al-jabru, sebagai penambal. Al-jabr sebagai penambal terhadap kekurangan dalam sholat. Dan fungsi sujud sahwi sebagai al-jabr ini ditegaskan oleh banyak ulama. Karena kenapa kita perlu melakukan sujud sahwi? Disebabkan karena kita lupa. Karena orang ketika lupa, sholatnya pasti ada yang salah. Bisa bentuknya mengurangi, bisa bentuknya nambah, atau keraguan, atau kesalahan yang lainnya. Orang yang lupa, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Nah, kesalahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kasih solusi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia penutupnya. Al-jabr, penambalnya. Penambal itu adalah sujud sahwi. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang tata cara tasyahud awal. Berikut adalah rincian mengenai tata cara tasyahud awal. Yang pertama, tasyahud awal dilakukan dengan posisi duduk iftirash. Disebut iftirash karena
duduk ini dilakukan iftirash artinya membentangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnal arda firasyan. Dialah yang menjadikan alladzi ja'ala lakum al-arda firasya. Dialah yang menjadikan bumi itu sebagai bentangan. Sehingga sekalipun bumi itu bentuknya bulat, tapi manusia yang tinggal di bumi merasakan bumi itu seperti apa? Bentangan. Bukan seperti bola, ya, tapi bentangan. Disebut sebagai duduk iftirash karena dalam duduk ini orang yang salat iftarasha qadamahu al-yusra. Orang yang salat dia membentangkan kakinya yang kiri. Telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki. Sementara telapak kaki yang kanan ditegakkan. Kita coba lihat gambarnya ya. Duduk iftirash sudah pernah. Baik. Di sini ada tulisan jilsatul iftirash. Disebut iftirash karena telapak kaki kiri dibentangkan. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Nabi SAW mengajarkannya kepada salah seorang sahabat, fa idza jalasta fi wasatis salah. Kalau kamu duduk di pertengahan salat. Fa idza jalasta fi wasatis salah. Fatma'inna. Maka lakukanlah dengan tumaknina. Jangan buru-buru. Lalu apa yang perlu dilakukan? Waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Lakukan iftirash dengan membentangkan fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Dengan membentangkan pahamu yang sebelah kiri, lalu bacalah doa tasyahud. Lalu kemudian bacalah tasyahud. Nah, satu ini. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas paha dan lutut kanan atau lutut kanan, dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri dengan posisi telapak tangan dibentangkan dan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, "Tsumma qa'ada faftarasha rijlahul yusra." Kemudian Nabi SAW duduk, lalu beliau membentangkan kaki kiri beliau, melakukan duduk iftirash. Lalu di mana posisi tangan? Wa'il jelas sekali dalam menyampaikan ceritanya, masya Allah ya. Fawaddu'a kaffahul yusra, beliau letakkan telapak kirinya ala fakhidhihi wa rukbatihil yusra, di atas paha dan lutut sebelah kiri. Sehingga yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Baik. Maka dalam ceritanya Wa'il, beliau menyebutkan Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di atas paha. Di atas paha ya, atau di atas lutut. Tapi kemudian dibentangkan. Sehingga seperti ini kurang lebih ya. Bagian jari mengenai atas lutut, sedangkan telapak tangannya mengenai bagian atas paha. Dan insya Allah praktek seperti ini di masyarakat kita sudah bagus. Meskipun ada sisi yang kurang sempurna, yang barangkali mungkin pernah kita saksikan, yaitu mereka meletakkan tangannya itu di pangkal paha, di bagian pangkal paha. Jadi di bagian pangkal paha di sini. Pernah nggak jumpai kayak gitu? Pernah ya? Yang benar gimana? Maju dikit mas. Maju lagi. Nah, sehingga ketika meletakkan posisi tangan di paha, itu mendekati lutut. Selanjutnya, posisi siku sejajar dengan paha.
artinya tidak dibentangkan ke samping. Sahabat Wa'il bin Hujr menceritakan, wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhidhil yumna. Dan beliau memposisikan ujung siku bagian kanan tidak melebihi atas paha kanan. Sehingga ketika duduk itu biasa begini, tidak begini. Sehingga kalau orang duduknya tidak dibentangkan posisi tangan, maka dia tidak akan nunduk. Karena posisi tangan berada di depan. Berada di depan. Di ujung paha dengan lutut. Kalau dibentangkan, mungkin badan ini tidak bisa menggayuh, akhirnya agak jongkok biar bisa membentang. Tapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah lurus. Sehingga duduk biasa. Baik. Sehingga posisi tangan kita bisa perhatikan ya, di yang penanda centang ini sebelah kanan tangan tidak melebihi dari paha. Insyaallah cukup Pak, jelas. Nah, maksudnya Rasulullah SAW tidak membentangkan kedua sikunya, namun sejajar dengan paha beliau, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Yang keempat, dianjurkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal tasyahud atau ketika mulai membaca asyhadu alla ilaha illallah. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri ya tentang mengisyaratkan jari. Karena isyarat telunjuk seperti ini dilakukan mengiringi doa. Isyarat jari telunjuk tersebut dilakukan mengiringi doa. Ini salah satu di antara kaidah dalam masalah isyarat jari telunjuk. Isyarat jari telunjuk dilakukan mengiringi doa. Berdasarkan keterangan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, "Tsumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha." Kemudian beliau berisyarat dengan jari beliau. Aku melihat beliau menggerakkan jari beliau dan berdoa ketika berisyarat. Sebagian ulama menjelaskan dianjurkan untuk memulai isyarat dari awal tasyahud karena lafaz tahiyat merupakan muqaddimah doa. Sehingga begitu duduk lalu kita membaca at-tahiyatulillah, jari tasyahud sudah mulai diacungkan. Jari telunjuk sudah mulai diacungkan. Nah. Dan nanti akan ada pembahasan itu, cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Ada pembahasan itu ya. Namun mungkin akan kita bahas di kesempatan besok. Kita lanjutkan. Dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Dan beliau berisyarat dengan jari beliau allati talil ibham, yaitu jari setelah jempol. Jadi setelah jempol berarti jari apa? Telunjuk. Fil qiblah diarahkan ke arah kiblat, diarahkan ke depan. Wa rama bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangan mata beliau ilaiha ke jari tadi. Sehingga duduk tasyahud, arah pandangan mata ke arah jari ini. Tayyib. Dan kita belum membahas ya bagaimana teknis membuat isyarat telunjuk itu, bagaimana bentuk yang benar, kemudian apakah digerakkan ataukah tidak, hadisnya menggerakkan itu sahih ataukah tidak, ataukah diam saja. Ada khilaf yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini.
Namun sampai di sini kita baru membahas bahwa tata cara duduk tasyahud awal secara umum seperti tadi. Dan Masya Allah jamaah, Anda bisa perhatikan, kita berutang budi kepada para sahabat, terutama diantaranya adalah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan tata cara sholat Nabi SAW dengan detail, sangat rinci. Ibnu Umar sampai menyampaikan arah pandangan matanya. Jadi sahabat itu ketika melihat Nabi SAW sholat, mereka serius. Coba diperhatikan, oh pandangan matanya ke situ. Kemudian beliau ceritakan kepada masyarakat. Dari situlah kita bisa mengamalkan sunnah. Dan tentu beda antara orang yang sholatnya berdalil dengan sholat yang tidak berdalil. Sehingga kalau orang itu sholatnya berdalil dan rincian gerakan-gerakan sholatnya itu berdalil, maka pahala sholatnya akan semakin berkualitas. Dan kita buat rinci seperti ini, sebagaimana rukun-rukun sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, agar sholat kita yakin yang kita lakukan itu sudah sesuai dalil. Sehingga kita selalu berusaha jadikan sholat kita berdalil, agar setiap gerakan yang kita lakukan sesuai dengan dalil. Dan walhamdulillah, sahabat telah membuat rincian, menyampaikan dengan detail bagaimana gerakan-gerakan Nabi SAW, sampai arah pandangan mata saja itu mereka perhatikan. Sampai arah pandangan mata, sampai posisi siku, yang mungkin kalau kita melihat ada orang melakukan gerakan, posisi siku mungkin kita nggak begitu perhatian, sehingga mau bentang, mau tidak dibentangkan, mau dipepetkan ke badan, mungkin kita nggak perhatian. Seperti itulah bagaimana detailnya ketika sahabat melakukannya. Nah, orang baru perhatian gerakan detail itu untuk aktivitas yang memang intinya digerakkan, seperti menari ya. Saya punya tetangga yang beliau itu guru SMK tari di Jogja. Jadi orang menari itu kan sampai gerakan tangan, oh ini kurang melekuk, berapa derajat, itu dihitung. Ini posisi lirian mata harusnya ke sini, itu dihitung. Coba, cuman menari Pak. Menari manfaatnya apa menari? Ya untuk hiburan bagi mereka yang suka tari-tarian. Nah, kita sholat seharusnya juga perhatian dengan bagian detail-detail itu, sehingga gerakannya bukan gerakan umum, tapi sampai bagian yang detail juga kita perhatikan. Dan setiap gerakan detail yang kita perhatikan, yang kita yakini itu ada dalilnya, akan menjadi tambahan pahala tersendiri. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kamu bisa menjadi orang yang selalu punya prinsip, saya tidak akan garuk kepala kecuali ada dalilnya, maka berusaha untuk selalu berusaha di tempat seperti itu. Jadilah orang yang selalu berusaha seperti itu, sehingga sampai melakukan gerakan kecil saja kita selalu membayangkan ini ada dalilnya atau tidak. Karena kalau ada dalilnya, berarti ittiba kita kepada Nabi SAW akan semakin sempurna. Ittiba kita, usaha kita untuk mengikuti Nabi SAW akan semakin sempurna. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud, termasuk apakah digerakkan ataukah diam saja. Insya Allah akan kita bedah khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.